Assalamualaikum Indonesia. Konten Susno Duaji, pertanian, pariwisata, dan informasi menarik. Saya berada di Ho Chi Minh City. Ini Vietnam Selatan. Nama kota ini dulu Saigon. Saya sangat tertarik dengan bidang pariwisata, khususnya tentang kuliner. Kuliner di sini luar biasa menarik. Kenapa? Rasanya sedap, bumbunya kayak Indonesia, mirip-mirip, harganya itu loh. Saya coba masuk di restoran halal, restoran muslim di Saigon, di pusat kota. Namanya Halal Saigon. Depannya masjid lagi. Sini banyak juga muslim, Melayu dari daerah selatan. Dan mereka sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Melayu. Harganya, saya lihat di sini kalau di Jakarta mungkin harga-harga yang seperti ini ratusan ribu ya. Tapi kalau di sini harganya 169 atau 170 ribu dong. Itu kalau dirupiahkan, ini kira-kira hanya 80 ribu rupiah. Kemudian nasi goreng. Nasi goreng yang di Jakarta bisa 100 ribu, di sini hanya nasi goreng komplit itu. Ya, kira-kira 70 ribu. Ini restoran internasional halal. Kalau di jalan Port Street ya, Port Street harganya mungkin hanya sepertiga. Jadi yang capcay dan sebagainya. Nah, telur dadar di sini 10.000 dong. 10.000 dong itu kalau dirupiahkan kira-kira 5.000 rupiah. 5.000 rupiah, telur beneran. Nah, minuman ini kisarannya hanya 20.000 rupiah. Luar biasa, ini restoran. Nah, jadi ini salah satu yang membuat daya tarik ya, kulinernya bersih, menarik. Tadi saya di bandara di kota Ho Chi Minh, ramai sekali. Banyak sekali turis, baik dari ASEAN, kemudian dari Eropa, dari China, dan lain-lain. Jadi negara ini sangat terbuka. Kemudian yang menarik di bandara, tidak ada ngisi-ngisi belangko, dan imigrasinya mudah juga. Tidak banyak pertanyaan. Kemudian lagi, begitu kita masuk ke bea cukai, juga gitu, enggak semua barang itu masuk ke dalam itu, kemudian orang dipaksa buka. Enggak, jalan biasa saja. Saya perhatikan gitu luar. Jadi di bea cukai terdapat luar biasa kemudahan. Kemudian di imigrasinya kemudahan luar biasa. Security-nya juga begitu. Demikian. Saya bayangkan, wah ini akan ketat sekali gitu. Ternyata tidak. Nah, ini saya di Central Kota nih, Central Kota. Nginap di Icon Saigon, tengah kota. Berapa sih untuk bintang 4? Bintang 4 kalau dirupiahkan hanya 600 ribu rupiah. 600 ribu rupiah, iya. Kamar, makan, dan sore dapat teh lagi. Pelayanannya ramah, hotelnya bersih. Saya coba naik penerbangan Vietnam Airlines. Luar biasa. Pesawatnya bagus. Kemudian bersih. Dibandingkan dengan pesawat kita yang rugi itu, ya bersih di sini. Kemudian pelayanan juga bagus. Menu makanannya yang hebat. Menu makanannya kita dikasih makanan yang bagus, kayak kelas bisnis walaupun ekonomi. Kemudian minuman lengkap, ada kopi, ada jus, ada lain-lain. Nasinya lengkap, gulainya enak, sayurnya enak. Nah, artinya luar biasa pelayanan mereka. Dan tarifnya murah. Murah. Dari Kuala Lumpur saya ke Saigon, naik Vietnam Airlines. Murah sekali. Hanya 1 juta, berapa ya tadi? 1.200.000 lah. Penerbangan 2 jam lebih. Nah, dari Jakarta ke Kuala Lumpur, naik maskapai kita, saya nggak tunjukkan namanya, tapi yang rugi itu, yang selalu rugi itu, ya 2 juta lebih. Tapi banyak kosong kursinya, kosong, banyak sekali kosong. Saya naik Vietnam Airlines full tadi, penuh. Nah itulah, nggak tahu lah, apakah karena marketingnya yang keliru atau apanya yang keliru, atau ada something wrong gitu. Nah, ini
murah-murah semua, murah dan enak sekali. Jadi oke lah, kalau soal harga nggak bisa kita paksakan, tapi soal pelayanan di bandara, pelayanan di mana-mana, kita sekarang tarif pesawat dalam negeri ya mahal. Biasanya saya dari Palembang ke Jakarta atau Jakarta Palembang itu ya berkisar antara 500-an dulu, 600-an sebelum COVID. Sekarang yang katanya pesawat maskapai pemerintah yang suka rugi itu, katanya penyetabil harganya mahal, malah dia yang paling mahal. Kemudian kalau bisnisnya jangan ditanya, ke Palembang bisa 4 juta, tapi banyak kosongnya. Itu gimana sih marketing, cara memasarkannya? Daripada kosong saja, sekali-sekali aja memang isi gitu. Kenapa nggak yang bisnis itu jadikan ekonomi semua, seperti Citylink gitu, atau harganya turunkan supaya yang naik itu bukan hanya konglomerat atau pemerintah. Kalau pemerintah kan dibayari negara, naik di situ. Nah itu cara-cara memasarkan supaya nggak rugi terus lah gitu. Itu maskapai itu milik rakyat gitu. Nah jangan sampai rugi terus gitu. Kemudian saya lihat Vietnam Airlines, kemudian Brunei gitu, Sri Lanka Airlines yang perusahaannya, yang negaranya bangkrut itu, tapi maskapainya hampir ke Eropa, hampir seluruh penjuru dia jelajahi, Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Hebat. Tapi penerbangan kita yang plat merah itu, yang suka rugi itu, hanya berapa? Ke Bangkok aja tidak tiap hari. Kemudian ke Ho Chi Minh atau Saigon, ya nggak tiap hari juga. Nggak tahu saya ada apa enggak. Ke Filipina juga nggak ada. Jadi justru tempat kita menjadi ladang empuk untuk orang lain, untuk maskapai lain. Ya, misalnya Singapore Airlines masuk ke Jakarta, masuk ke Denpasar, Surabaya, sehari itu bisa 7 kali. Tapi maskapai kita, plat merah kita, ya hanya berapa kali gitu. Nah inilah yang mungkin perlu dipikirkan Pak Erick Thohir gitu ya, Menteri BUMN. Itu jago dagang gitu, saya kira bisa lah Pak Erick Thohir. Tapi saya lihat beliau sibuk, kulu kilir aja ya, kulu kilir. Apa maunya pres? Tapi nggak mungkin loh. Itu pasti sibuk ngurusi BUMN itu supaya nggak rugi. Ya Pak Erick ya, nggak mungkin Bapak ngurusinya pres masih 2 tahun. Uruslah BUMN. Garuda jangan rugi. Masih banyak orang yang memegang saham Garuda tidak bisa dijual, mati, jadi kartu mati. Kasihan itu rakyat. Kemudian belum BUMN lainnya yang merugi itu, daripada kula kilir kita. Udahlah, capres sudah masih lama gitu. Oke, ini kritikan yang bersifat membangun. Kalau yang komentari negatif terhadap apa yang saya katakan ini pasti dari kelompok-kelompok anu lah gitu. Orang-orang yang telinganya tipis, yang tidak senang dikritik, mungkin salah beli telinga. Mestinya beli telinga itu ya telinga wajan gitu, biar tebel gitu, dipanasi pakai api pun nggak panas. Tapi kalau telinga panci dari aluminium ya cepat panas gitu. Sorry, ini hyperbolis language, kalau bahasa Sunda itu nyungkun. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di situ. Cukup sekian. Semoga Indonesia tambah jaya. Hidup Indonesia, hidup pariwisata Indonesia.